warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sasmita Silondae dengan NIM 11000120030. Saya dari kelas HSA, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan soal cerita dari dosen saya, yaitu Bapak Suryadi SHMH. Dikisahkan dalam soal cerita tersebut, Gongyo dan Jisoo adalah aktor dan aktris papan atas yang sedang naik daun yang digandrungi banyak masyarakat Konoha. Salah satu rumah produksi terkenal Marvel yang terkenal dengan series Azab berencana membuat sebuah film romance yang berjudul Cintaku Mekar di Galdan, dengan pemeran utama Gongyo dan Jisoo yang akan berperan sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang tengah menggarap kegiatan milad. Marvel kemudian mengikatkan kontrak Gongyo dan Jisoo untuk film tersebut dengan bayaran masing-masing 50 miliar beri. Di tengah pembuatan film terjadi masalah, di mana Jisoo yang ternyata juga masih terikat kontrak dengan rumah produksi lain dalam sebuah series Jemuran Putus, dihadapkan pada pengambilan gambar di waktu yang sama, sehingga Jisoo tidak hadir dalam pengambilan gambar pada film Marvel. Marvel yang dirugikan menganggap Jisoo tidak profesional dan mengakibatkan kerugian yang mencapai puluhan miliar karena berdampak pada deadline pembuatan film. Akan tetapi sangat riskan mengganti pemeran di mana pembuatan filmnya sudah mencapai 70%. Marvel akhirnya menjatuhkan pemotongan honor dari 50 miliar beri menjadi 25 miliar beri. Akan tetapi Jisoo keberatan dan mengancam tidak akan melanjutkan proses pembuatan film jika benar honornya dipotong. Akhirnya terjadi perselisihan antara Marvel dan Jisoo. Pada sengketa antara rumah produksi Marvel dan aktris yang bernama Jisoo, sebelumnya telah dikontrak oleh rumah produksi Marvel tanpa mengetahui bahwa Jisoo masih terikat kontrak dengan rumah produksi lain. Kontrak sama dengan perjanjian di mana merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha, namun tidak dapat dipungkiri dalam dunia perfilman. Juga terdapat persetujuan-persetujuan yang harus dijalani untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan mendatang. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh para pihak. Dalam arti sempit, perjanjian di sini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja. Definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Akibat hukuman prestasi pada perjanjian kontrak kerja antara artis dan rumah produksi, yaitu Jisoo dan Marvel, seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara para pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Dengan adanya kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Jadinya wan prestasi mengakibatkan pihak lain atau lawan dari pihak yang wan prestasi dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wan prestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wan prestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian, pada dasarnya ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wan prestasi. Berdasarkan uraian yang dijelaskan tadi pada cerita tersebut, maka menurut teori perjanjian kerja, situasi dan kondisi tersebut dapat dianalisis bahwa situasi dan kondisi di atas sudah memenuhi syarat pembuatan perjanjian kerja. Dikatakan sudah memenuhi syarat pembuatan perjanjian kerja karena sudah memenuhi syarat sah perjanjian kerja dan kontrak kerjasama yang dilakukan secara tertulis di hadapan
notaris, telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum yang diperoleh yaitu memotong honor Jisoo yang awalnya 50 miliar beri menjadi 25 miliar beri. Upaya penyelesaian sengketa wan prestasi pada perjanjian kontrak kerja antara Jisoo dan Marfil dalam proses penyelesaian wan prestasi di pengadilan diberlakukan penyelesaian berdasarkan hukum acara perdata, sebagaimana penyelesaian perkara-perkara perdata lainnya. Hal ini berarti dalam proses penyelesaiannya dapat dikenakan ganti rugi maupun sita jaminan apabila memang diperlukan dilaksanakan sita sebagaimana yang diatur dalam pasal 227 HIR. Dalam hukum Indonesia dikenal ada dua cara penyelesaian sengketa wan prestasi, yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa hukum yang dilakukan di luar pengadilan, seperti dalam kasus penyelesaian sengketa antara Marfil, yaitu rumah produksi film, dan Jisoo terkait kontrak pembuatan film Cintaku Mekar di Galdan. Terdapat beberapa opsi penyelesaian sengketa yang dapat dipertimbangkan. Terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa alternatif atau alternative dispute resolution yang dapat diterapkan, yaitu 1. Mediasi. Proses mediasi dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara Marfil dan Jisoo. Mediator yang independen dapat membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, arbitrase. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat memilih untuk melakukan arbitrase. Dalam arbitrase, sengketa diselesaikan oleh satu atau beberapa orang arbiter yang dipilih oleh para pihak. Yang ketiga, negosiasi. Para pihak dapat mencoba untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi langsung. Negosiasi dapat dilakukan secara informal antara para pihak atau melalui perantara. Yang keempat, konsiliasi. Metode konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang memberikan saran kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam sengketa antara Jisoo dengan Marfil, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan yakni Marfil, yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau upaya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi ini dimulai dengan pengajuan gugatan pada pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara. Proses persidangan dimulai dari pembacaan gugatan, replik-duplik, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan, hingga penjatuhan putusan oleh majelis hakim. Di pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya atau debitur tersebut telah melakukan wan prestasi, bukan overmatch. Rumah produksi film yaitu Marfil menempuh jalur litigasi karena Jisoo yang keberatan dan mengancam tidak akan melanjutkan proses pembuatan film jika honornya dipotong dari 50 miliar beri menjadi 25 miliar beri. Meskipun gugatan tersebut telah terdaftar, kedua belah pihak harus mediasi terdahulu. Mediasi pun dilakukan di Pengadilan Negeri Konoha yang diwajibkan untuk memfasilitasinya. Selain itu, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi mewajibkan semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan menempuh langkah mediasi. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan. Penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Jika gagal, maka sidang dilanjutkan sesuai dengan tahapannya.
Berdasarkan uraian yang sudah saya jelaskan, maka berdasarkan teori keadilan situasi dan kondisi tersebut dapat dianalisis bahwa situasi dan kondisi tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. Dikatakan sudah memenuhi rasa keadilan dikarenakan dalam pasal 1365 KUH Perdata dikatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut. Ketentuan lainnya tertuang dalam pasal 1366 KUH Perdata adalah setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkannya. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.